Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan materi kami, yaitu analisis laporan keuangan pada PT Sido Muncul pada tahun 2023 atau 2024. Perkenalkan, nama saya Ana Nurjana. Hari ini saya bertindak sebagai moderator atau saya akan menjelaskan materi yang terakhir. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 materi pada analisis laporan keuangan PT Sido Muncul Tbk 2023 dan 2024. Di dalam materi itu ada 3 poin, 3 materi di dalamnya. Yang pertama itu analisis rasio likuiditas. Di dalam analisis rasio likuiditas itu mengukur kemampuan dan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua itu analisis rasio solvabilitas. Di dalam materinya itu mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang jangka panjang. Materi ketiga atau materi yang saya akan bawakan itu analisis rasio aktivitas. Di dalam materi tersebut itu akan membahas itu mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan aset untuk penghasilan perusahaan. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Saya akan berikan atau serahkan kepada teman saya, yaitu Ardini Sofiana, yang akan membawakan materi pertama, yaitu analisis rasio likuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai liquid ratio. Jadi dapat kita lihat pada tabel aset lancar di samping, di mana kas dan setara kas itu mengalami peningkatan dari 21,34% menjadi 21,72%. Jadi kondisi ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana tunai itu semakin baik. Selain itu juga piutang dagang itu meningkat dari 20,27% menjadi 22,13%, yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan kredit atau aktivitas usaha perusahaan. Yang kedua itu dapat kita lihat pada tabel jangka pendek di samping, di mana liabilitas jangka pendek ini mengalami penurunan dari 11,87% pada tahun 2023 menjadi 10,44% pada tahun 2024. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek perusahaan itu relatif lebih rendah dibanding total aset yang dimiliki, sehingga risiko kesulitan pembayaran utang jangka pendek itu semakin kecil. Jadi dapat kita simpulkan pada kedua tabel tersebut, di mana tabel aset lancar dan liabilitas jangka pendek itu kondisi perusahaan pada tahun 2024 itu menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 2023. Jadi hal ini terdiri dari kenaikan total aset lancar dari 42,48% menjadi 44,79%, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan itu semakin baik dalam mendukung operasional yang memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya itu bagian yang ketiga, yaitu tabel yang ketiga itu tabel rasio likuiditas. Jadi berdasarkan tabel likuiditas tersebut, kondisi keuangan perusahaan itu menunjukkan keadaan yang baik karena sebagian besar risiko likuiditas itu mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023. Jadi dapat kita lihat pada current ratio, di mana
meningkat dari 3,58 kali menjadi 4,29 kali, yang menunjukkan kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Selanjutnya itu dapat kita lihat pada quick ratio. Pada quick ratio juga ini naik dari 3,51 kali menjadi 4,20 kali, menandakan aset lancar tanpa persediaan mampu menutupi utang lancar dengan baik. Selanjutnya itu dapat kita lihat pada rasio kas meningkat dari 1,80 kali menjadi 2,08 kali. Jadi ini menunjukkan ketersediaan kas perusahaan itu cukup kuat untuk membayar kewajiban jangka pendek secara langsung. Selain itu dapat kita lihat pada working capital, total aset rasio itu naik dari 0,31 menjadi 0,34. Jadi ini mencerminkan pengelolaan modal kerja itu yang semakin baik. Selanjutnya itu dapat kita lihat pada cash turnover ratio sedikit menurun dari 4,69 kali menjadi 4,60 kali. Namun masih dalam kondisi stabil ya, dan tidak berdampak signifikan terhadap likuiditas perusahaan. Jadi secara keseluruhan itu perusahaan itu memiliki kemampuan likuiditas yang semakin baik pada tahun 2024. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya mari kita dengarkan pemateri kedua, yaitu materinya itu analisis rasio solvabilitas yang akan disampaikan oleh Nur Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profitability ratio. Rasio profitabilitas terdiri dari 5, yaitu yang pertama gross profit margin, yang terdiri dari laba kotor dibagi penjualan sama dengan bersih dikali 100%. Di 2023 56,61%, di 2024 58,71%. Hasil pengukurannya sangat baik. Dan yang kedua, operating profit margin, laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%. Di 2023 34,20%, di 2024 38,53%. Hasil pengukurannya sangat baik. Dan yang ketiga, net profit margin, laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Di 2023 yaitu 26,66%, dan di 2024 29,88%. Hasil pengukurannya sangat baik. Yang keempat, return on asset, laba bersih dibagi total aset dikali 100%. 2023 26,66%, dan di 2024 29,88%. Hasil pengukurannya efisien. Dan yang terakhir, return on equity, laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. 2023 30,63%, di 2024 33,75%. Hasil pengukurannya sangat tinggi. Dan perhitungannya, yang pertama gross profit margin. Di 2023 56,61% dibagi 100% dikali 100% sama dengan 56,61%. Di 2023 58,71% dibagi 10% dikali 100% sama dengan 58,71%.
Opening profit margin di 2023 34,20% dibagi 100% dikali 100 sama dengan 34,20%. Di 2024 38,53% dibagi 100% dikali 100 sama dengan 38,53%. Net profit margin di 2023 26,66% dibagi 100 dikali 100 sama dengan 26,66%. Di 2024 29,88% dibagi 100% dikali 100 sama dengan 28,88%. Return on asset di 2023 26,66% dibagi 100% kali 100 sama dengan 26,66%. Di 2024 29,88% dibagi 100 dikali 100 sama dengan 29,88%. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu analisis rasio aktivitas. Materi ini saya jelaskan tentang sudut pandang saya. Data yang kami ambil itu pada tahun 2023 dan 2024 pada PT Sidio Muncul TBK. Di dalam materi analisis rasio aktivitas itu ada 4 poin. Bisa kita lihat pada gambar di belakang atau di atas saya itu. Poin pertama itu perputaran piutang pada tahun 2023 itu 4,93 kali, dan pada tahun 2024 itu 4,52 kali. Bisa dilihat angkanya itu menurun. Kesimpulan bisa dibilang bahwasanya pelanggan pembayarannya itu lebih lambat, atau persyaratannya itu pembayaran diperlama atau dikasih kesempatan kepada pembayaran, atau yang piutang atau yang hutang kepada kita atau di bank. Di situ bisa kita lihat bahwasanya itu ditunda pembayarannya, bisa dibilang begitu. Yang kedua itu perputaran modal kerja pada tahun 2023 itu 2,35 kali. Pada tahun 2024 itu 2,24 kali. Bisa dilihat bahwasanya menurun sedikit pada angkanya. Di situ bisa dibilang bahwasanya asetnya itu lancar, dan asetnya itu bisa dibilang naik begitu ya, lebih besar naiknya dibanding kenaikan penjualannya. Terus yang ketiga itu perputaran aset tetap pada tahun 2023, dan angkanya itu 2,54 kali, dan pada tahun 2024 itu 2,61 kali. Di situ kita lihat bahwasanya angkanya naik sedikit karena asetnya harus seperti mesin atau gedung yang selalu dipakai lebih maksimal, dan penjualannya pasti lebih cepat naik. Terus pada angka keempat itu atau poin terakhir itu perputaran total aset. Pada tahun 2023-nya itu 1,00, dan pada tahun 2024 itu 1,00. Bisa dilihat di situ tetap angkanya atau stabil
bisa dibilang bahwasanya kenaikan penjualannya itu sama besar dengan kenaikan total asetnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil itu bahwasanya secara keseluruhan yang saya jelaskan tadi bahwasanya efisiensi operasionalnya itu ada yang menurun di penagihan dan modal kerjanya, tapi pemakaian aset tetapnya itu membaik, dan kinerja keseluruhannya itu di dalam perusahaan itu pada tahun 2024 dan 2023 itu masih berjalan stabil dan bisa saya bilang data-datanya itu di dalam perusahaan pasti ada saatnya menurun dan ada saatnya naik. Itulah materi yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.